Apakah perekrutan PPS dalam Pilkada 2024 melalui seleksi tertulis atau tes wawancara saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait perekrutan PPS dalam Pilkada 2024. Apakah akan dilakukan melalui seleksi tertulis atau tes wawancara saja? Seperti diketahui, tahun 2024 ini akan dilaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota atau yang lebih dikenal Pilkada. Pilkada merupakan singkatan dari pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2024. Nah, untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, tentunya ada penyelenggara pemilihan di tingkat kelurahan, desa. Untuk itu, tahapan penyelenggaraan pemilihan membutuhkan peraturan perundang-undangan sehingga DPR dan pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalam undang-undang tersebut terdapat pasal demi pasal yang mengatur terkait pemilihan. Selain mengatur jalannya tahapan penyelenggaraan pemilihan, juga mengatur penyelenggara pemilihan mulai dari penyelenggara tetap maupun badan ad hoc. Apa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan tetap? Penyelenggara pemilihan tetap adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang disingkat DKPP. Nah, tiga lembaga tersebut merupakan penyelenggara pemilu dan pemilihan yang sifatnya tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara badan ad hoc di dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut: Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, Pengawas TPS, Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri atau KPPSLN. Nah, berhubung substansi dari konten ini yaitu membahas perekrutan PPS, maka fokus kita adalah PPS. Nah, untuk tahapan penyelenggaraan pilkada ini, peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa yang bertugas menyelenggarakan pemilihan di tingkat kelurahan, desa adalah PPS. Sedangkan mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan, desa adalah Panwaslu Kelurahan, Desa. Nah, dengan begitu, pada tahapan Pilkada 2024 ini, akan dibentuk PPS. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pembentukan PPS dilaksanakan pada bulan April tahun 2024. Nah, menurut keputusan KPU nomor 67 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 534 tahun 2023, mekanisme pembentukan PPS berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di mana di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembentukan PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS. Kemudian juga dijelaskan bahwa dalam pembentukan anggota PPS KPU Kabupaten Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi 1. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS. 2. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS. 3. Penelitian administrasi calon anggota PPS. 4. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS 5.
Seleksi tertulis calon anggota PPS. 6. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS. 7. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS. 8. Wawancara calon anggota PPS. 9. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS dan 10. Penetapan calon anggota PPS. Nah, dari keputusan KPU ini, maka dapat kita simpulkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, pembentukan PPS dalam seleksi terbuka dilakukan melalui tes tertulis. Bukan hanya wawancara. Jadi, sahabat yang berkeinginan mendaftarkan diri sebagai calon PPS Pilkada 2024, belajarlah sebagai persiapan menghadapi pembentukan PPS untuk tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Adapun yang perlu dipelajari untuk keperluan mengikuti seleksi tertulis yakni pengetahuan pemilihan. Misalnya tugas, PPS, wewenang PPS, dan kewajiban PPS. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, pelajari juga tentang sejarah pemilu, penyelenggaraan pemilihan termasuk kepartaian. Biasanya, soal tes tertulis PPS sebanyak 100 nomor soal pilihan ganda. Dan waktu mengerjakannya selama 90 menit. Nah, setelah menyelesaikan tahap seleksi tes tertulis, maka akan dilanjutkan ke tahap seleksi wawancara jika memenuhi syarat dalam seleksi tes tertulis. Adapun yang harus dipelajari untuk seleksi tes wawancara PPS adalah tugas, wewenang, kewajiban PPS, motivasi, integritas, komitmen, loyalitas, dan bekerja penuh waktu serta pengetahuan lokal di TPS dalam desa. Nah, hal itu harus dikuasai atau diketahui calon PPS pada saat mengikuti seleksi tes wawancara. Sebab, hal tersebut sering ditanyakan oleh pihak pewawancara. Adapun yang akan mewawancarai calon PPS adalah KPU Kabupaten Kota. Karena KPU Kabupaten Kota adalah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan PPS. Nah, sebagai informasi tambahan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS pada Pilkada 2024 tidak lagi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau peraturan KPU yang mengatur terkait pemilu. Tetapi tugas, wewenang, dan kewajiban PPS dalam tahapan Pilkada 2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau peraturan KPU yang mengatur mengenai pemilihan. Adapun tugas PPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut. 1. Membantu KPU Kabupaten Kota dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. 2. Membentuk KPPS. 3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. 4. Mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih. 5. Mengumumkan daftar pemilih. 6. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. 7. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. 8. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. 9. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. 10. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. 11. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain, kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota dan PPK. 12. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. 13. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan PPL. 14. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. 15.
Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta pemilihan. 16. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan PPL dan PPK. 17. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. 18. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS. 19. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL. 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya. 21. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. 22. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara. 23. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itulah informasi atau pembahasan mengenai perekrutan PPS dalam Pilkada 2024. Apakah melalui seleksi tertulis atau tes wawancara saja? Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kekurangan dalam konten ini, mohon dimaafkan serta diberikan kritik dan saran perbaikan demi kebaikan channel ini. Sekali lagi, terima kasih telah singgah di channel ini. Bagi yang belum sempat mendukung channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga ke media sosial sahabat. Semoga kita berjumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.